Teman trader dan investor, kembali lagi di channel Cuan-Cuan Saham di video teknikal analisa teknikal harian dan bandarmologi. Hari ini tanggal 20 Januari 2021 dan seperti biasa kita akan menganalisa IHSG juga beberapa saham pilihan. Hari ini pilihannya cukup menarik dan kalau dilihat hari ini mantap lah. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena itu gratis dan support teman-teman sangat berarti lah buat kami ini. Terus semoga juga dengan support teman-teman channel Cuan-Cuan Saham dapat berkembang agar lebih banyak orang lain yang dapat memanfaatkan dari kami. Kalau misalkan teman-teman mau sahamnya dianalisa, bisa langsung aja komen di komen YouTube atau Instagram kita Cuan-Cuan Saham. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG dulu. Hari ini hari yang ditunggu-tunggu, IHSG candlenya udah balik ya setelah kemarin 3 hari. 1, 2, 3 itu penuh ketidakpastian ya. Dan banyak yang boncos, bahkan kemarin banyak yang ARB. Tapi hari ini udah pada kembali. Candlenya cukup solid, naik 107 poin atau plus 1,71%. Terus dari foreign flow asing net buy hari ini lumayan besar, 700 miliar. Dengan net buy terbesar ada di saham BBRI, itu sekitar 300 miliar sendiri. Jadi sekitar 50% net buy-nya asing hari ini tuh larinya ke Bank BRI. Artinya apa? Artinya ini adalah sinyal yang bagus untuk IHSG karena ya penggeraknya IHSG itu kan big cap besar ya, salah satunya BRI, BCA. Kalau misalkan dilihat BRI yang masih diakumulasi kayak gini tuh kayak ya masih aman lah, asing masih merespek gitu. Nah, ini dari teknikalnya hari ini dia break resisten lagi. Yang kemarin saya bahas dia mantul-mantul karena di resisten. Ya kemarin tuh efek nganu ya, margin. Jadi pada trader-trader pada kena margin, terus sahamnya apalagi ARB terus pada kena for sale yang lain. Tapi hari ini udah hijau royo-royo lah, Porto harusnya hijau hari ini. Nih, sekarang udah breakout resisten lagi yang warna merah. Dan ya semoga aja ini confirmation breakout lah ya. Mungkin bagusnya besok bisa retest dulu atau kalau enggak langsung naik. Target masih tetap sama, terdekat di 6.500. Kalau breakout ke 6.700. Kalau breakout IHSG siap-siap all time high. Tuh. Itu kalau dia dari IHSG. Selanjutnya beberapa saham yang saya analisa. Yang pertama adalah Bank BRI, jawaranya hari ini. Bank BRI naik 5,84% dengan candle yang solid ya, hampir tidak ada shadownya. Shadownya kecil, high-nya 4920, close-nya 4890. 30 poin ya shadownya, menurut saya kecil. Terus juga kalau dilihat small akumulasi kecil, cuman kalau lihat ini broker asing ini. Kalau merah itu kan broker asing gitu, tapi nggak pasti asing juga gitu. Jadi ya bisa dilihat misalkan cocokin pakai RTI atau pakai aplikasi yang lain bisa melihat pergerakan asing. Nih dari foreign flow-nya asing juga terus masuk ke Bank BRI. Dan bisa dilihat juga kalau Bank BRI itu sangat relevan dengan foreign flow ya. Misalkan contoh ini 4 November sampai 11 November dia naik. Nah ini 4 November sampai 11 November dia naik juga. Artinya apa? Ya karena memang saham-saham blue chip tuh penggeraknya asing ya buat saham-saham yang gede-gede kayak gini. Jadi memang asing tuh harus diperhatikan banget. Salah satunya bisa pakai foreign flow ini. Dan kalau dilihat hari ini pun juga masih naik kembali setelah kemarin koreksi dikit ya, terus kembali naik lagi, artinya masih aman. Dan terlihat juga candlenya sangat solid ya, solid. Tuh. Untuk support BRI ada di terdekat, ada di 4760. Kalau misalkan teman-teman tadi pagi udah pada serok-serok dapat barang, itu masih sangat layak untuk di hold. Untuk teman-teman yang mau entry, ya mungkin bisa
nunggu retest kalau misalkan besok dikasih ya. Tapi kalau nggak dikasih retest ya berarti langsung lanjut lagi. Hati-hati kalau teman-teman mau entry, karena kalau menurut saya target paling dekatnya BRI itu ada di sini dulu ya, sekitar 5.100 lah. Nah itu artinya kan udah deket ya. Kita cek risk rewardnya, misalkan besok langsung hajar kanan gitu, sini pasang stop loss 2% lah di support. Nah risk rewardnya cuma 2,5, ini menurut saya kecil sih. Tapi ya bedanya apa ya, walaupun kecil kalau di saham BRI itu tenang gitu, teman-teman mau ditinggal tidur pun juga nggak masalah gitu, apalagi dia ngelihatnya masih uptrend kayak gini tuh. Cuman kalau teman-teman mau trading, menurut saya ini sudah kurang worth it sih, karena ya itu dia ya, dia rewardnya ke resisten cuma 6%, resikonya 2%. Tapi kalau teman-teman mau hajar silakan, karena masih bagus juga tuh di uptrend channelnya. Dan sekarang BRI all time high juga, selamat lah buat kita semua, tuh keren banget ya. Nah nanti kalau misalkan ini uptrend channelnya breakout, bakalan jadi support dia, dan ya dia bakalan mencari resisten support baru lagi. Nah kalau saham-saham uptrend seperti biasa kita bisa pakai EMA, karena ini strong uptrend ya, mungkin bisa pakai EMA 5 ya. EMA 5 masih di 4.700. Terus ini EMA 10, EMA 20, dan kalau dilihat dari karakteristiknya lebih ke EMA 10 mungkin ya, kepentok EMA 10 dia jalan gitu. Jadi mungkin supportnya kalau dari EMA pakai EMA 10. Teman-teman kalau misalkan mau swing trading bisa pasang stop loss di EMA 10 gitu, 4.690. Jadi misalkan teman-teman besok entry pasang stop loss di EMA 10. Nah nanti kalau udah ganti hari kan EMA-nya jalan juga tuh, stop loss-nya dinaikin, stop loss-nya dinaikin lagi, stop loss-nya dinaikin lagi, stop loss-nya dinaikin lagi. Nah ini tinggal tergantung kena yang mana. Kalau misalkan kenanya EMA-nya, yaudah teman-teman taking profitnya pakai stop loss kayak gitu. Itu salah satu metode yang enak untuk swing trade, bisa dinaikin terus EMA-nya tuh. Selanjutnya saya akan menganalisa saham. Nah ini konten hari ini buat analisa sahamnya, saham satu grup ya. Jadi rencana saya mau menganalisa BBRI, BRIS sama Agro. Itu kan semuanya kan BRI semua, walaupun sebentar lagi BRIS bakal jadi BSI ya. Invest BSI aja. Itulah bakal jadi Bank Syariah Indonesia. Ini juga bagus. Hari ini candlenya sangat solid, tidak ada shadow sedikit pun di atas. Dari open sampai close benar-benar hijau, tidak ada shadow dimanapun. Dan dia mantul dari EMA 20, artinya ini masih terjaga ya. Tuh. Hari ini tidak ada akumulasi, volumenya lumayan. Dilihat asing juga masuk. Bandar tapi nggak ada akumulasi sesuai dengan data yang mungkin ini yang mengangkat retail bersama gitu ya. Tuh, untuk BRIS, kalau teman-teman tadi pagi sempat serok di bawah, ya selamat lah ya. Yang bisa nyerok di harga ARB ini udah hampir profit berapa ini? Profitnya ya 14% ya, karena dari open sampai close ya. Tuh. Untuk teknikalnya dia udah kembali ke penan flagnya. Nah ini kan setelah kemarin dia di uptrend channel mantul, akhirnya di sini dia breakout dan jadi support. Nah ini kayak yang Bang Berry tadi ya, kalau misalkan uptrend channelnya bisa breakout, nah bakalan jadi support dan lebih sehat kalau udah retest, ini jalan, retest lagi dan akhirnya arah di sini. Dan itu bisa terjadi lagi. Ini kan sekarang uptrend channelnya dia ini ya, dan dia udah yang garis saya ganti hijau. Nah, ini kan uptrend channelnya ini hijau ini. Nah itu dia udah kembali ke situ. Sebelumnya kan ini resisten ya, terus dia terjebol di sini jadi support. Sini kemarin dia jebol, tapi hari ini kembali lagi ke situ. Terus kalau misalkan dilihat di sini ada penan flag, dan kalau misalkan ini tembus, ya itu artinya bullish continuation, kenaikan akan terus berlanjut. Dan ya masih oke juga sih ini BRIS ini. Maksudnya apa ya, dari segi fundamental pun nanti kalau misalkan udah merger bakalan beda gitu. Maksudnya saya lupa kalau nggak salah tuh BRIS ini kalau udah merger ya itu bakalan jadi 10 market cap terbesar di Indonesia gitu. Ada saya cari-cari info itu terbesar ke-9 lah itu market capnya. Artinya ketika dia udah
merger, asetnya udah disatukan, itu dia bakalan jadi 10 market cap terbesar. Dan ya itulah saham BRIS ini. Overall kalau pergerakannya masih oke setelah kemarin ARB berhari-hari, 1-2 hari ya. Hari ini lumayan dikasih diskonan, selamat yang dapat nyerok tadi. Dan mungkin kalau teman-teman entry bisa kalau udah breakout ini aja, ini 1 hari atau 2 hari gitu ya. 2 hari udah pasti jalan ya. Mungkin besok sih karena hari ini masih euforia kan. Terus juga IHSG udah breakout resisten lagi. Jadi bisa orang-orang semakin banyak yang beli. Nah, untuk target karena dia all time high juga. Sebenarnya kalau pertama ya ada di sini sih resisten dia ini, high-nya yang ini. High-nya 3980. Ya sekitar 3980 itu target pertamanya. Tapi kalau breakout artinya dia akan membuat higher high lagi, lebih naik lagi seperti itu. Cuman ya seperti biasa karena saham uptrend ya, saham dengan trend tuh bisa pakai moving average. Nah, ini bisa dilihat kalau ini dia ya teman-teman bisa pakai antara EMA 20 sama EMA 10 lah. Kalau EMA 10 tuh sambil jalan, kalau EMA 20 tuh supportnya. Kalau teman-teman punya barang tadi pagi di EMA 20, mungkin bisa pasang stop lossnya 1% atau 2% di bawah EMA 20 kayak gitu. Jadi ngikut terus selama dia belum ke breakout, EMA 20-nya masih jalan terus. Dan bahkan sebenarnya kalau teman-teman stop lossnya di EMA 20 ya, belum exit dari kemarin tuh. Karena belum kesentuh EMA 20-nya. Belum ada shadow gitu ya, atau tembus EMA 20 belum ada, dia masih uptrend kuat itu. Tuh kalau misalkan hari ini teman-teman entry atau misalkan besok entry, nah itu. Cuman kalau besok entry ya harus hati-hati juga karena ya dia udah jalan 14% hari ini ya, udah ketinggalan 14%. Cuman kalau menurut saya masih sangat oke sih melihat dari teknikalnya. Tuh. Selanjutnya saya akan menganalisa saham agro. Ini yang terakhir. Ini dia juga naik 7%, cukup solid, volumenya juga lumayan tinggi. Terus ada akumulasi asing di agro ini. Tapi tidak ada akumulasi. Asingnya masuk, tapi tidak ada akumulasi. Terus nah, kalau ini belum breakout ya, bullish penan ya. Ini tiangnya, terus ini penan, membentuk penan, dan dia masih ada di dalam penannya ini. Nanti kalau misalkan breakout, targetnya terdekat ada di high-nya ini, high-nya 1675, supportnya ya ada di sini pas hari ini. Tuh lumayan kalau misalkan mau trading ya, risk rewardnya kayaknya masih oke sih kalau bisa hajar kanan gitu. Target 1675. Kasih stop loss misalkan 3% lah ya. Nah, ini masih 8,63 untuk agro ini. Masih worth it lah. Terus bisa dilihat RSI-nya udah mantul juga. Ini kan hari ini ya dia mulai mantul. Artinya dia masih uptrend ya. Ini saya sambungkan RSI-nya dan ini yang waktu anjlok berhari-hari ya itu. Dan kalau misalkan di logika ya, artinya dia masih punya nganu juga apa ya kayak spare RSI untuk bisa menyentuh ke sini gitu loh. Tuh. Jadi dia udah turun koreksi agar bisa naik lebih tinggi RSI-nya, bisa kembali ke situ. Karena kan mereka udah di area overbought nih. Nah, sekarang kan udah mulai diturunin tapi masih dalam uptrend RSI-nya ini. Saya cuman gabungin ini sama ini dan ternyata pas hari ini mantul juga. Jadi kayak gitu bisa dilihat juga ya. Di misalkan semalam screening gitu dilihat RSI-nya kira-kira. Tapi ini namanya confirmation. Kalau misalkan ini jebol, nah ini berarti dia pembalikan arah, trennya ganti. Tapi karena hari ini mantul, nah artinya dia masih uptrend dan ini masih bagus sih, masih oke. Tuh, untuk agro ini rewardnya masih oke ya, masih bagus lah. Dia 25% target 1675. Dengan catatan kalau ini bisa ke breakout ya. Tapi ya jatahnya dia masih lumayan 1, 2, 3, 4, 5 hari sampai mentok 6 hari ini harus breakout di hari ke-6. Cuman kalau ngelihat candle, volume, terus kenaikannya, ya menurut saya besok bisa langsung lanjut sih agro ini. Targetnya ada di 1675, stop lossnya ada di 1150. Supportnya, nah ini masih lumayan
tapi 13% ya kenaikan hari ini. Cuman kalau trading ya bisa kasih aja lah stop loss 3 atau 2% gitu ya. Yang pasti selalu ingat stop loss karena itu adalah asuransi para trader. Itu aja untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin diskusi, tanya-tanya, bisa langsung komen di YouTube atau di Instagram, atau boleh DM Instagram. Buat teman-teman juga yang ingin sahamnya dianalisa, bisa langsung komen aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang setuju dengan analisa saya, bisa diskusi juga. Saya pun juga terbuka untuk itu. Dan ya itulah, sorry. Oke, kalau misalkan ada kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Oh ya, terakhir lupa pesannya. Ini hanyalah analisa ya, bukan rekomendasi. Saya selalu menekankan ke teman-teman semua kalau mau beli selalu putuskan sendiri gitu. Jangan keputusan tuh gara-gara orang lain. Misalkan teman-teman lihat grup sana, grup sini, influencer sana, influencer sini, yang ada malah nyangkut dan nanti kecewa berat gitu. Sakit hati lah kalau nyangkut tuh. Yang pasti kalau misalkan ada orang ngomong atau menotis suatu emiten, suatu saham, teman-teman harus tetap menganalisa sendiri dulu gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mantap, entry di mana, exit di mana, risk rewardnya kayak gimana, apakah worth it, nah teman-teman baru entry, pakai money management yang bagus juga gitu. Tapi jangan pernah menelan mentah-mentah lah rekomendasi beli dari orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak jelas gitu lah. Kalau misalkan dari sekuritas saja mendingan ya, karena sebenarnya hanya sekuritas yang boleh memberikan rekomendasi. Tapi kalau dari orang-orang, apalagi influencer yang baru kerjaannya salam profit, itu aduh teman-teman hati-hati aja lah, serius. Kalau pesan saya hati-hati aja. Jangan ikut-ikutan kalau belum paham gamenya. Sekedar dia bilang bakal arah terus teman-teman entry, ya itu hati-hati aja. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan ada kurang, mohon maaf. Dan salam cuan.